Terungkap data bahwa 20% dari hasil pengungkapan jambret di wilayah Kuta tidak bisa dilanjutkan ke persidangan karena korban yang kebanyakan adalah wisatawan asing tidak ingin hal berlanjut hingga ke pengadilan. Dan karena alasan seperti ini yang membuat penjambretan masih terjadi di Kuta dan sekitarnya. Kuta memang menjadi magnet bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak lengkap rasanya berlibur ke Bali jika belum mengunjungi kawasan Kuta. Tak heran bila Kuta selalu ramai siang maupun malam hari. Banyak wisatawan yang lalu lalang di kawasan ini ternyata menjadi sasaran para pelaku jambret. Sementara dari total jumlah kasus penjambretan yang berhasil terungkap, hanya 80% yang berlanjut ke proses hukum. Sementara 20% lainnya tidak dilanjutkan ke persidangan. Korban yang sebagian besar turis asing tidak ingin melanjutkan kasus tersebut karena harus pulang ke negaranya. Kapolsek Kuta Wayan Sumara pun tidak menampik jika ada anggapan kawasan Kuta rawan copet. Namun kami tidak a priori menganggap copet itu tidak ada. Memang ada, kami akui itu. Yang pertama. Yang kedua, dari beberapa puluh tahun yang lalu, Kuta selalu dibilang ada copet, ada jambret. Ini perlu kerjasama sistem yang lebih besar. Tidak saja kepolisian saja. Maka dari itu perlu sinergi untuk menghilangkan image itu. Kata copet apun jambret dipupis. Menurutnya jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan Kuta akan menjadi sarang pencopet. Salah satu kasus yang terjadi beberapa hari lalu, sebuah video CCTV memperlihatkan seorang wisatawan yang dijambret menjadi viral di media sosial. Pihak kepolisian pun tidak tinggal diam dan berhasil menangkap pelaku penjambretan yang terekam di CCTV tersebut. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.